Pernah nggak sih kamu merasa tenggelam di lautan informasi? Setiap detik kita dibombardir berita, postingan, video. Rasanya kayak lagi mecahin misteri besar, tapi semua petunjuknya kelihatan palsu. Tenang, dalam beberapa menit ke depan kita akan bongkar semua triknya, biar kamu bisa jadi detektif digital yang jago. Yuk kita mulai investigasinya. Pasti pernah kan ngalamin momen kayak gini? Lagi asik-asik presentasi atau debat sama temen, tiba-tiba sadar kalau fakta yang kamu pegang ternyata salah total. Nah, kutipan ini tuh kena banget ke inti masalahnya. Itu loh, perasaan nyesek pas kita sadar, kita baru aja ketipu sama informasi yang salah. Ini dia pertanyaan besarnya kan, dengan begitu banyaknya suara yang teriak-teriak minta perhatian kita, gimana caranya misahin mana yang benaran info, mana yang cuma sampah? Nah, pembahasan kali ini dirancang khusus buat menjawab tantangan itu. Oke, untuk memulai investigasi, kita harus paham dulu tempat kejadian perkaranya. Saat ini, bisa dibilang kita lagi ada di tengah krisis kredibilitas, dan kita butuh satu alat utama buat bisa navigasi di dalamnya. Anggap aja ini toolkit detektif digital kamu. Literasi informasi itu bukan cuma soal bisa baca ya, tapi lebih dalam dari itu. Ini soal bisa membaca situasi, ngerti dari mana info itu datang, dan nentuin apakah info itu bisa dipercaya atau enggak. Ini skill bertahan hidup paling penting di zaman sekarang. Oke, setiap detektif andal pasti mulai dari hal yang paling dasar kan? Sebelum kita bisa membedah kasus yang rumit, kita perlu paham dulu nih bahan dasarnya. Yuk kita bedain dulu apa itu data dan apa itu informasi. Nah, lihat deh, perbedaannya tuh sederhana tapi krusial banget. Data itu sifatnya mentah, belum ada artinya. Bayangin aja daftar nilai ujian, 75, 80, 90. Itu data, cuma angka doang kan? Nah, informasi itu baru muncul waktu data tadi diolah. Misalnya, nilai rata-rata kelasnya 81. Tiba-tiba, angka-angka tadi jadi punya cerita, punya makna. Sekarang kita udah tahu apa yang kita cari. Yuk kita lihat alat paling canggih yang dipunya seorang detektif, mesin pencari. Pernah kepikiran nggak gimana caranya Google bisa nemuin jutaan hasil dalam waktu kurang dari sedetik? Ini bukan sulap, bukan sihir, tapi ada proses sistematis di baliknya. Prosesnya bisa kita pecah jadi 3 langkah ini. Pertama, ada robot-robot otomatis namanya crawler yang kerjanya menjelajah internet non-stop. Kedua, semua temuan mereka itu dikumpulin dan dirapihin di perpustakaan digital raksasa. Ini namanya indexing. Nah, bagian ketiga ini nih yang paling penting sekaligus tricky, ranking. Pas kamu nyari sesuatu, mesin pencari akan ngurutin miliaran halaman buat ngasih kamu yang paling relevan. Tapi, relevan ini bisa jadi jebakan. Mesin pencari itu pinter, dia belajar kebiasaan kita, jadi seringnya dia kasih lihat hasil yang menurut dia pengen kita lihat. Ini yang bisa bikin kita kejebak di filter bubble, cuma ngelihat hal-hal yang kita setujui aja. Makanya, jangan cuma percaya hasil pencarian pertama. Yuk, kita kenalan lebih dekat sama para crawler ini, atau kadang disebut juga laba-laba internet. Bayangin aja, mereka ini kayak pasukan mata-mata super rajin yang nggak pernah tidur. Mereka loncat dari satu link ke link lainnya 24/7, terus-terusan memetakan internet dan ngelaporin apa yang mereka temukan. Mereka lah pahlawan di balik layar yang bikin pencarian jadi mungkin. Oke, kita udah dapat beberapa petunjuk. Tapi detektif mana yang langsung percaya gitu aja sama semua informan? Nggak ada kan? Nah, sama kayak kita, jangan telan mentah-mentah semua sumber online. Sekarang waktunya kita masuk ke bagian paling seru dari investigasi ini. Interogasi sumber. Ini dia, checklist andalan yang bisa kamu pakai. Coba deh, tanyain ke diri sendiri pertanyaan-pertanyaan ini. Sumbernya terpercaya nggak? Kayak situs pemerintah atau universitas gitu. Terus, dia ngasih bukti nggak buat mendukung omongannya? Siapa sih yang nulis? Punya pengalaman nggak di bidangnya? Dan yang paling penting, coba cek silang deh, sumber lain ngomongnya sama nggak? Ini skill penting berikutnya di toolkit kita. Nggak semua informasi itu diciptakan setara. Kita harus jeli membedakan mana bukti yang kuat, mana yang cuma gosip, dan mana yang jelas-jelas bohong. Yuk kita bedah jadi 3. Fakta, opini, dan hoax. Jadi intinya simpel. Fakta itu objektif. Bisa dibuktiin benar atau salahnya. Contoh, air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Itu fakta. Kalau opini, itu subjektif. Soal perasaan atau pendapat pribadi. Buku ini ceritanya seru banget. Nah, itu opini. Bisa bedain 2 ini aja udah langkah besar. Nah, contoh ini pas banget buat ngejelasinnya. 5 potong ayam harganya Rp50.000. Itu fakta. Kamu bisa cek sendiri di menunya kan? Tapi kalau kriuknya nagih, itu kan selera banget. Buat saya mungkin nagih, buat kamu mungkin biasa aja. Gampang kan bedainnya? Kalau hoax, ini levelnya udah beda lagi. Ini bukan sekedar opini, tapi emang sengaja dibuat untuk menipu.
Ada 3 lampu merah yang harus kamu waspadai. Kontennya jelas-jelas salah, tujuannya buat menyesatkan orang lain, dan sama sekali nggak punya bukti yang benar buat mendukung ceritanya. Jadi, setelah semua investigasi kita, ini dia sumpah detektif digital yang bisa kita pegang. 1. Selalu verifikasi sebelum percaya. 2. Biasakan diri untuk bertanya, jangan gampang nerima informasi gitu aja. Dan 3. Yang nggak kalah penting, bagikan informasi dengan tanggung jawab. Jangan sampai kita jadi bagian dari masalah. Dengan semua senjata baru ini, dunia informasi yang tadinya kelihatan serem, sekarang jadi ladang investigasi yang seru. Jadi, kami tinggalin kamu dengan satu pertanyaan. Informasi apa nih yang bakal kamu selidikin abis ini? Ayo, cari kebenarannya.